Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Astuti dari kelas FM 18B Universitas Bandung Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mereview tugas jurnal tentang uji klinis dengan judul pengaruh pemberian Black Garnic terhadap perubahan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Segiri Samarinda. Jurnal ini adalah hasil penelitian dari Tri Yuli Indi Pangestu dan Anas Budi Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia. Lalu yang pertama itu ada pendahuluan, di mana penyakit diabetes mellitus menjadi penyakit yang mengancam kesehatan manusia pada abad ke-21 di dunia. Penyakit penderita diabetes selalu meningkat setiap tahunnya di negara-negara yang ada di dunia menurut WHO tahun 2016. Diabetes mellitus tipe 2 diartikan sebagai kadar glukosa puasa yang tertinggi, di mana kadar HbA1c yang terganggu, gula darah sewaktu yang tertinggi, serta penggunaan insulin yang tidak efektif pada tubuh. Lalu ada mengkonsumsi Black Garnic mempunyai manfaat sebagai antidiabetes yang dapat digunakan sebagai obat herbal untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi. Pada Black Garnic terdapat senyawa aktif yang berfungsi sebagai penurun gula darah yang telah terjadi selama proses pemanasan, yaitu C-alylcysteine atau CIC. Lalu ada asam fenolik atau tanin dan total senyawa flavonoid. Kandungan antioksidan dan senyawa polifenol dalam Black Garnic dapat menangkal radikal bebas dan menurunkan stres oksidatif pada pasien diabetes tipe 2 sehingga dapat mencegah komplikasi dari diabetes. Lalu yang kedua ada metodologi. Yang pertama itu jenis penelitian ini menggunakan pre-eksperimen dan desain one group pretest and post-test tanpa kelompok pembanding. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu purposive sampling dengan jumlah 15 orang yang dibentuk menjadi suatu kelompok. Lalu pemberian Black Garnic kepada responden selama 2 minggu dengan pemberian 2 kali sehari pada pagi dan siang hari setelah makan. Lalu kriteria inklusi responden yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang bersedia menjadi responden dengan usia 36-65 tahun dengan nilai GDS lebih dari 200 mg per dl. Lalu ada kriteria eksklusi pasien yang mengkonsumsi obat gula dan memiliki komplikasi penyakit berat seperti PJK, gagal ginjal, dan hepatitis. Lalu cara pembuatan Black Garnic adalah yang pertama masukkan ke dalam rice cooker bawang dan menyalakan dalam kondisi warm. Lalu panaskan bawang selama 18 hari dengan suhu 60-70 derajat Celcius. Lalu ada cek setiap 3 hari sekali untuk mengetahui adanya perubahan suhu. Setelah selesai fermentasi, lalu masukkan garlic atau Black Garnic ke dalam wadah tertutup. Lalu bagi penderita diabetes disarankan untuk mengkonsumsi 2 siung Black Garnic setiap hari secara rutin dan dikonsumsi 2 kali 1 siung per hari sesudah makan. Pengukuran gula darah menggunakan alat ukur glukometer yang sudah dikalibrasi. Lalu penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Segiri Samarinda menggunakan metode sistem door to door. Puskesmas Segiri sendiri pada tahun 2017 menduduki urutan ketiga yang menjadikan alasan pemilihan lokasi penelitian ini.
analisa bivariat. Pada penelitian ini menggunakan uji analisa Paired t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kadar gula darah sebelum dan sesudah pemakaian Black Garnic. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Menurut karakteristik responden itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada usia. Menurut karakteristik responden itu yang pertama ada usia, atau yang kedua ada jenis kelamin, ketiga pendidikan, dan keempat pekerjaan. Yang pertama usia. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Gratia tahun 2015 di mana 110 sampel kejadian diabetes mellitus tipe 2 paling banyak pada usia lebih dari 45 tahun, yaitu dengan jumlah 81 responden. Saat usia bertambah, mekanisme kerja bagian dari organ-organ tubuh seseorang akan menurun. Terutama terjadi penurunan fungsi pada kelenjar pankreas dalam mensekresi insulin, sehingga glukosa tidak mampu masuk ke dalam sel dan kembali ke dalam darah yang dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Menurut asumsi peneliti, semakin meningkatnya usia fungsi atau kemampuan bagian dari organ tubuh yang menurun, termasuk kerja sel beta pankreas untuk memproduksi insulin sehingga menyebabkan kadar gula pada lansia meningkat. Yang kedua ada jenis kelamin. Menurut peneliti yang dilakukan oleh Tandra tahun 2013, perempuan memiliki resiko untuk menderita diabetes mellitus tipe 2 daripada laki-laki. Perempuan atau wanita lebih beresiko karena mempunyai peluang IMT yang meningkat. Wanita lebih banyak terkena diabetes mellitus dibandingkan laki-laki dikarenakan tingkat sensitivitas terhadap insulin pada otot dan hati. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendidikan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan penderita diabetes mellitus tipe 2 yaitu tamatan SD. Tingkatan pendidikan diabetes mellitus memiliki keterikatan orang dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pengetahuan tentang kesehatan sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dan menjaga kesehatan dibandingkan dengan kelompok yang tingkat pendidikannya rendah. Namun, masih ada beberapa orang yang berpendidikan tinggi yang mengabaikan kesehatannya dengan berbagai macam alasan, salah satunya adalah pekerjaan. Karena pekerjaan yang banyak, tentu pola hidup dan pola makan menjadi tidak teratur dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu perubahan kebiasaan makanan atau lifestyle dengan aktivitas fisik yang kurang serta makan makanan yang tinggi kalori dan lemak dan akan merubah energi yang disimpan sebagai lemak yang jarang digunakan. Menurut asumsi peneliti, tingkat pendidikan tidak akan menjamin seseorang terbebas dari penyakit diabetes mellitus ini. Dikarenakan ada beberapa hal yang masih dilakukan seperti gaya hidup dan kebiasaan makan yang kurang baik sehingga dapat beresiko terkena diabetes mellitus. Lalu yang keempat ada pekerjaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wandansari di mana penderita diabetes mellitus mayoritas adalah ibu rumah tangga yang memiliki waktu untuk santai dan jarang melakukan latihan fisik. Latihan fisik yang kurang menyebabkan lemak menumpuk sehingga berat badan meningkat dan beresiko terkena penyakit diabetes mellitus. Lalu ada kontraksi otot yang terjadi saat latihan fisik memudahkan glukosa masuk ke dalam sel sehingga resisten insulin menurun dan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Menurut peneliti Wahyuni tahun 2010 bahwa pekerjaan yang berpengaruh terhadap kejadian diabetes mellitus tipe 2 di mana orang tidak bekerja cenderung 1,39 kali dapat menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan orang yang bekerja.
Menurut asumsi peneliti, ibu rumah tangga lebih beresiko terkena penyakit diabetes tipe 2 dikarenakan pola makan yang tidak baik serta aktivitas fisik yang sedikit sehingga dapat menyebabkan metabolisme dalam tubuh tidak bekerja dengan baik yang dapat menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Lalu, olahraga dan aktivitas fisik dapat meningkatkan pengaruh insulin terhadap sel pula. Menurut analisa univariat itu ada 2, yaitu kadar glukosa darah sebelum memberikan black garlic dan kadar glukosa darah sesudah diberikan black garlic. Yang pertama ada kadar glukosa darah sebelum diberikan black garlic. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan KAHU tentang pengaruh black garlic terhadap gula darah sewaktu atau GDS lansia di posyandu. Lansia Batu Retno didapatkan nilai rata-rata kadar glukosa darah sebelum diberikan black garlic adalah sebanyak 168,4. Lalu menurut Rahmi tahun 2014 menilai bahwa mean kadar gula darah sebelum dilakukan intervensi dalam bentuk penyuluhan mengenai monitoring gula darah dan kepatuhan obat lebih tinggi daripada setelah diberikan intervensi, yaitu 171 mg/dl. Pada peneliti ini, faktor-faktor yang diketahui dari karakteristik responden yaitu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dalam penelitian ini juga, untuk jenis kelamin mayoritas adalah perempuan. Lalu, penelitian ini faktor-faktor yang diketahui dari karakteristik responden yaitu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Perempuan lebih beresiko terkena diabetes mellitus dibandingkan laki-laki karena tingkat sensitivitas terhadap kerja insulin pada otot dan hati. Estrogen juga merupakan hormon yang dimiliki wanita. Saat hormon estrogen meningkat, maka tubuh akan resisten terhadap insulin. Lalu penyebab diabetes mellitus tipe 2 adalah karena adanya gangguan produksi insulin yang menyebabkan resisten insulin yang disertai dengan penurunan reaksi intrasel disertai oleh faktor gaya hidup dan lingkungan yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Pada DM tipe 2 ini terjadi stres oksidatif akibat meningkatnya radikal bebas karena autooksidan glukosa, penurunan antioksidan di jaringan. Lalu ada kadar gula darah sudah diberikan. Secara signifitas atau homosensitatis untuk resisten insulin, di mana HMO-AIR adalah mekanisme awal dari diabetes mellitus tipe 2 cenderung menurun. Kadar glukosa serta dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada tikus. Lalu dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa black garlic dapat digunakan sebagai obat herbal untuk menurunkan kadar gula darah yang tinggi jika dikonsumsi secara rutin. Karena black garlic mengandung antioksidan yang tinggi daripada bawang putih biasa yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah tinggi serta mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Kesimpulannya, black garlic terbukti mampu menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Hal ini terjadi karena penurunan antara nilai rata-rata kadar gula darah sebelum intervensi dan setelah intervensi. Nilai rata-rata kadar gula darah menjadi 251,47 mg/dl. Hasil analisa uji statistik didapatkan nilai value kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang bermakna pada kadar glukosa darah sebelum dan sesudah diberikan black garlic. Terima kasih. Berikut penyampaian atau review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan saat membaca. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.